Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kisah dari Mas Eko. Kala ia dan istrinya beserta karyawannya memasuki desa gaib untuk mendekorasi sebuah hajatan pernikahan. Namun sebelum mulai bercerita, saya ingin berterima kasih kepada Mas Fidi Muhammad yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Dan jangan lupa support juga channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar saya makin semangat untuk membacakan kisah horor bagi teman-teman semua. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Sebelum mulai cerita, gue mau tanya nih ke kalian semua. Misalkan kalian punya bisnis wedding organizer untuk pernikahan. Lalu ada orang yang belum kalian kenal tiba-tiba datang untuk membooking dekor pernikahan. Alamat orang itu di luar kota dan kalian belum pernah tahu ataupun kesana sebelumnya. Tapi orang itu berani ngasih uang muka senilai 90% dari harga dekorasi yang kalian tentukan. Kira-kira kalian mau nggak menerima job itu? Seperti kisah yang akan gue ceritakan kali ini adalah sebuah kisah yang dialami oleh seseorang yang sebut saja dia adalah Mas Eko. Jadi Mas Eko ini punya usaha dekor untuk pernikahan sekaligus make up dan dia harus pergi ke sebuah desa untuk mengantarkan dan menyewakan dekorasinya itu. Dan setelah diantarkan ke sana, ternyata waktu itu hari Minggu pagi. Untuk mengisi waktu kosong, Eko dan istrinya menonton TV di ruang tamu karena waktu itu job sedang sepi karena bukan musimnya orang nikah. Orang nikahan itu kan biasanya memang musiman. Ketika sedang asik nonton, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya, disertai dengan ucapan salam. Assalamualaikum. Mendengar itu, Eko segera membukakan pintu karena mungkin itu tetangganya yang sengaja ingin main ke sini. Namun setelah pintu dibuka, ternyata tidak ada siapapun di luar. Eko sempat menengok ke arah kanan dan kiri untuk mencari tahu siapa yang mengetuk pintu tadi dan benar-benar gak ada orang. Lalu dari ruang tamu sang istri pun bertanya, "Siapa mas?" "Gak tahu, gak ada siapa-siapa." Eko pun menutup pintunya lagi dan mengira kalau mungkin tadi ada anak kecil yang iseng. Dia kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan nonton TV. Tapi belum sampai dia duduk, terdengar ada suara yang mengetuk pintu kembali. Mendengar hal itu, sang istri meminta Eko untuk membukakan pintunya lagi dan Eko pun kembali membuka pintunya. Setelah dibuka, terlihat ada seorang laki-laki yang cukup tua, umurnya kira-kira 60 tahunan. Dia memakai baju koko berwarna putih, pakai sarung hitam, pakai peci bulat warna putih dan membawa sesuatu dibungkus dengan sarung. Awalnya Eko mengira kalau orang ini mau minta sumbangan. Kemudian Eko pun bertanya kepada orang itu, "Ada yang bisa dibantu, Pak?" Lalu orang itu pun menjawab, "Benar, ini rumahnya Mas Eko yang punya dekorasi pernikahan." "Benar, Pak, saya sendiri orangnya." "Kalau begitu kebetulan, saya butuh dekorasi pernikahan buat cucu saya." Ternyata orang itu bukan yang meminta sumbangan, melainkan ingin memesan dekorasi. Eko mempersilahkan orang itu untuk masuk, kemudian duduk. "Oh, kalau gitu silakan masuk dulu, Pak." Tapi orang itu tidak mau masuk dengan alasan dia sedang terburu-buru. Akhirnya mereka membicarakannya di depan pintu, mulai dari harganya hingga kapan waktu pernikahan. Untuk harganya katakanlah 10 juta itu sudah satu paket dengan rias dan kostumnya. Sedangkan hari pernikahannya adalah tanggal 16 sampai 17 bulan ini. Jaraknya sekitar 6 hari lagi kalau dihitung dari sekarang. Nah, mengingat kala itu Eko sedang tidak ada job, akhirnya ia menerimanya. Lalu Eko pun memberitahu kepada orang itu jika jadi ia harus membayar uang muka dulu. Kemudian orang itu menanyakan kepada Eko berapa uang muka yang harus ia bayar. Dan Eko memberitahukan untuk uang muka terserah, yang penting setidaknya ada tanda jadi. Kemudian orang itu pun berkata, "Saya bayar semuanya saja di awal," ucap orang itu sambil membuka bungkusan sarung yang ia bawa. Eko kembali mempersilahkan orang itu untuk masuk dan membicarakannya di dalam saja biar enak.
Tapi orang itu tetap saja tidak mau masuk dengan alasan yaitu sama, terburu-buru. Akhirnya ya sudah, orang itu pun kemudian mengeluarkan sejumlah uang dari bungkusan sarung tersebut dan memberikannya kepada Eko. Sebenarnya untuk bayar semuanya di awal itu cukup banyak. Lalu Eko bilang kepada orang itu, "Apa nggak sebaiknya dibayar setengah aja dulu, Pak? Soalnya kalau begini terlalu banyak." Namun orang itu tidak bilang apa-apa. Akhirnya Eko pun menerimanya dan kemudian Eko bertanya nama dan alamat kemana dia nanti akan memasangkan dekorasi. Orang itu kemudian menyebutkan sebuah alamat yaitu di Desa Jati Arang, Kecamatan A, Kabupaten B, atas nama Bapak Cokro. Eko kemudian mencatat alamat itu di sebuah kertas. Nah, alamatnya ini terletak di luar kota tapi tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya Eko. Setelah mencatat alamat tersebut, orang itu pun langsung pamit pergi. Setelah orang itu pergi, Eko kembali masuk ke dalam rumah dan membicarakan soal job itu dengan istrinya. "Siapa yang datang, Mas?" tanya sang istri. "Ini, tadi ada orang booking dekorasi buat pernikahan," jawab Eko pada istrinya. "Orang mana, Mas?" "Dari kota B buat nanti tanggal 16 sampai 17, jelas Eko kembali. Mendengar hal itu, istrinya Eko sempat ragu. Karena sebenarnya sang istri tadi menguping pembicaraan Eko dengan orang itu. Sekarang kalian pikir aja, kenapa orang itu booking WO ke tempat ini, sedangkan rumahnya aja jauh? Apa ia nggak ada WO di daerah tempat tinggal orang itu? Terus kenapa dia mau kasih uang di awal padahal sebelumnya belum kenal sama sekali? Namun di sisi lain, mereka juga baru kali ini mendengar desa tersebut. Sang istri memberitahukan keraguan itu kepada Eko, dan setelah dipikir-pikir ternyata ada benarnya juga. Dan sampai di sini Eko ingat sesuatu. Selama dia membicarakan soal itu di depan pintu tadi, dia tidak melihat kendaraan orang itu. Kalau memang orang itu dari luar kota, harusnya dia kesini membawa kendaraan, minimal ya motor. Sang istri sempat menegur Eko atas kecerobohannya itu. Alangkah baiknya dirundingkan dulu sama si istri sebelum mengambil keputusan, karena di sisi lain mereka juga belum tahu alamat tersebut. Akhirnya daripada bingung, Eko pun mengabaikan semua itu dan menganggap mungkin kendaraannya diparkirkan di warung kopi sebelah rumahnya. Karena kebetulan di dekat rumah Eko itu ada sebuah warung kopi yang selalu ramai oleh pengunjung. Lagi pula uang muka juga sudah diterima. Kemudian Eko menghubungi rekannya atau bisa dibilang pegawainya Eko yang biasa membantunya membongkar pasang dekorasi. "Ruth, kesini nanti siang ya. Tanggal 16 kita pasang dekorasi, tapi sekarang kita siapin dulu." "Oke Mas, meluncur," jawab Rudi dalam telepon. Siang itu Rudi datang ke rumah Eko untuk membantu mempersiapkan dekorasi yang akan diantarkan ke kota L itu. Sambil mempersiapkan semua itu, Eko tanya ke Rudi tentang alamat yang diberikan oleh pemesan. Ya mungkin kali aja tahu. "Ruth, kamu pernah ke Desa Jati Arang nggak di kota L?" "Waduh, belum pernah dengar Mas. Emangnya mau dipasang ke sana?" tanya Rudi. "Iya, tapi kok aneh ya? Emangnya di sana nggak ada dekor sampai pesan ke sini?" jelas Eko pada Rudi. "Kali aja dia suka sama konsep kejawen Mas. Kan dekorasi kita beda sama yang lain," jawab Rudi pada Eko. Yang dibilang Rudi itu ada benarnya juga. Karena memang dekorasi pernikahan yang dimiliki Eko ini beda dari yang lain konsepnya, yaitu bertemakan kejawen. Singkat cerita tibalah H-1. Nah, pemasangan dekorasi itu kan gak mungkin dipasang pas hari H. Jadi tanggal 15 malam rencananya dekorasi itu akan diantar ke sana untuk dipasang. Tanggal 15 sore, Eko dan 2 karyawannya mempersiapkan dekorasi itu. Setelah semuanya siap, jam 9 malam Eko berangkat dengan menggunakan mobil truk untuk mengangkut dekorasinya dan mobil pribadi untuk peralatan riasnya. Mereka berangkat 6 orang, ada Rudi, Gahlang, Imam, Eko, Hesti, dan Putri. 3 diantaranya adalah karyawan yang membantu bongkar pasang, sedangkan yang 2 lagi adalah Hesti istrinya dan Putri sepupu ceweknya yang membantu rias pengantinnya. Mobil truk itu dikemudikan Rudi bersama 2 orang lainnya di depan, karena yang tahu daerah tersebut adalah Rudi. Sedangkan Eko mengemudikan mobil pribadinya bersama istri dan sepupunya di belakang. Singkat cerita sampailah mereka di daerah yang tertulis di kertas. Karena pada waktu itu GPS belum dapat diakses di HP.
Sesampainya di daerah itu, Eko pun turun dari mobil untuk bertanya kepada orang yang sedang nongkrong di sebuah warung. "Permisi Pak, Mas, saya mau tanya, alamat ini di mana ya?" Tanya Eko pada salah satu orang sambil menunjukkan alamat yang tertulis di kertas. "Jati Arang? Kurang tahu saya Mas. Ada yang tahu nggak desa Jati Arang?" Ucap orang itu bertanya kepada teman-temannya. "Nggak tahu, perasaan daerah sini nggak ada yang namanya desa Jati Arang," ucap salah satu orang yang ditanya. Satu persatu orang yang ada di warung itu melihat alamat yang tertulis di kertas. Lalu salah satu orang itu bilang kepada Eko, "Kalau dekat-dekat sini nggak ada desa ini Mas, mungkin Masnya salah kali." "Enggak kok Pak, kemarin dia bilang alamatnya ini udah benar." Dan semua orang yang ada di warung itu ikut berpikir karena di antara mereka tidak ada yang tahu nama desa itu. Karena memang tidak ada yang tahu, salah satu warga memberi saran. "Gini aja, sampean coba jalan aja lurus sampai ketemu pertigaan. Sampai di situ nanti sampean tanya ke orang yang tahu desa ini ada di daerah mana." Akhirnya Eko berterima kasih kepada semua orang yang ada di situ dan kembali menuju ke dalam mobil. Dan sesampainya di dalam mobil, Rudi pun bertanya, "Gimana Mas, jalannya kita kemana?" "Lurus aja Rud, biar aku yang di depan," jawab Eko tanpa memberitahu Rudi apa-apa. Kemudian Eko masuk ke dalam mobil. Sesampainya di dalam mobil, dia memberitahukan kepada istrinya kalau orang-orang tidak ada yang tahu desa itu. Mendengar itu, istrinya pun ikut bingung. "Terus gimana selanjutnya Mas?" tanya sang istri. Eko kemudian mengemudikan mobilnya menuruti saran orang-orang yang ada di warung tadi. Waktu kala itu sudah menunjukkan jam 11 malam. Di perjalanan Eko merasa cemas karena ada yang janggal. Gak mungkin banget kan orang di sini gak tahu alamat tersebut. Tapi Eko tidak memberitahukan hal itu kepada istrinya dahulu. Dia terus mengemudikan mobilnya sesuai saran orang tadi. Di tengah-tengah perjalanan, mereka melewati sebuah hutan yang cukup panjang dan gelap. Dan ketika sedang fokus mengemudikan mobil, tiba-tiba sang istri berkata, Mas, itu desanya." "Hah? Di mana? Orang di sini hutan kok," jawab Eko yang tidak melihat adanya desa. "Itu tadi ada gapura dan ada tulisannya Desa Jati Arang." Eko pun segera menghentikan mobilnya untuk putar balik. "Rud, kebablasan, kita putar balik," teriak Eko pada Rudi. Eko pun segera memutarbalikkan arah mobilnya meskipun dia tadi tidak melihat adanya gapura. Dia berpikir mungkin tadi terlalu fokus jadi nggak ngelihat apapun dan termasuk gapura yang istrinya lihat. Sekitar 100 meter setelah putar balik ternyata benar. Di sebelah kiri jalan terlihat ada sebuah gapura yang bertuliskan desa tersebut. Melihat gapura itu, Eko merasa lega karena mungkin ini adalah gapura menuju desa tersebut. Eko pun mengajak Rudi untuk jalan masuk ke dalam gapura itu. Tapi semakin masuk ke dalam, jalannya ini semakin sempit dan gelap. Kiri kanannya dikelilingi banyak pohon jati. Setelah cukup jauh berjalan, tiba-tiba dari belakang Rudi membunyikan klakson memberi kode untuk berhenti. Eko kemudian membuka kaca mobilnya dan menengok ke arah belakang. "Mas, yakin ini jalannya benar? Makin ke sana makin gelap loh." "Gak tahu Rud, tadi kan di sana ada gapuranya," jawab Eko. Lalu dari dalam mobil istrinya pun bilang, "Iya Mas, makin ke sana makin gelap loh jalannya, jelek juga lagi." Eko kemudian turun dari mobilnya untuk berunding dengan Rudi. Ternyata tadi si Rudi ini tidak melihat adanya gapura. Yang dia tahu hanyalah tadi Eko tiba-tiba belok ke arah hutan. Mendengar hal itu Eko pun heran. Padahal tadi jelas-jelas dia melihat ada gapura, begitupun dengan istrinya. Dan ketika sedang berunding dengan Rudi, dari dalam mobil sang istri pun bilang, "Mas, balik aja lah, aku takut, ini gelap banget loh." Sebenarnya Eko juga berpikiran yang sama dengan istrinya. Jalan yang mereka lewati ini sangat sepi, tidak ada jejak ban kendaraan sama sekali. Namun di sisi lain, dia tidak enak dengan orang yang sudah memesan tempo dulu karena ia sudah memberikan uang muka di awal. Akhirnya aku mengambil keputusan untuk jalan saja dahulu. Kalau jalannya nanti tidak memungkinkan, baru balik. Eko dan Rudi kemudian kembali masuk ke dalam mobil dan melanjutkan berkendara.
Beberapa meter berkendara, di depan terlihat ada beberapa cahaya lampu kuning dari lampu rumah warga. Melihat hal itu, mereka semua lega karena mungkin itu adalah desa yang mereka tuju. Mereka berkendara menuju desa tersebut. Sesampainya di situ, ternyata benar, ini adalah sebuah desa. Tapi desa ini terlihat sedikit aneh karena rumah penduduknya itu sangat renggang. Jarak dari rumah satu dengan rumah yang lainnya itu kira-kira 100 meter. Dan tadinya yang mereka kira itu adalah cahaya lampu, ternyata bukan. Itu adalah cahaya dari obor yang terdapat di depan rumah-rumah penduduknya. Jadi bisa dibilang desa ini terlihat seperti desa yang tertinggal, karena listrik saja belum sampai ke sini. Rumah-rumah penduduknya pun kebanyakan terbuat dari kayu dengan anyaman bambu sebagai dinding. Mereka pun lanjut berkendara menyusuri desa tersebut untuk mencari rumah Pak Cokro, sesuai yang tertera di alamat. Tapi di desa itu tidak ada tanda-tanda orang yang sedang hajatan. Desanya tampak sepi. Semua rumah warga tertutup rapat karena mungkin ini sudah tengah malam. Jadi mereka sampai di desa itu kurang lebih jam 12 malam. Karena tidak menemukan rumahnya, Eko menghentikan mobilnya di sebuah pertigaan dan meminta Rudi untuk mencari bantuan. Rudi pun turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam pertigaan. Siapa tahu nanti ketemu orang untuk bertanya. Sekitar 100 meter berjalan masuk ke arah pertigaan itu, akhirnya Rudi bertemu dengan satu orang yang kebetulan dia sedang berjalan. Orangnya tampak cukup tua, memakai sarung dan mengenakan baju koko warna putih. Sepertinya orang ini habis dari musola. Dan Rudi pun bertanya kepada orang itu. "Permisi Pak, mau tanya, rumahnya Pak Cokro yang punya hajatan sebelah mana ya?" "Di sana, jalan di depan itu lurus saja sampai ketemu pertigaan, terus masuk." "Oh, kalau gitu terima kasih ya Pak, saya lanjut dulu," ucap Rudi pada orang itu. Dan orang itu hanya menganggukkan kepala sambil terus menatap ke arah bawah. Rudi pun berjalan kembali ke arah mobilnya dan memberitahukan kepada Eko. Mereka pun kembali masuk ke dalam mobil dan berkendara sesuai arahan dari orang tadi. Setelah beberapa meter berkendara, terlihat ada sebuah pertigaan. Rudi pun menyalakan lampu sen kanan menandakan kalau mereka harus belok kanan. Melihat itu, Eko langsung membelokkan mobilnya ke arah kanan dan masuk ke pertigaan itu. Setelah beberapa meter kemudian terlihat ada beberapa obor yang berjajar di kiri dan kanan jalan. Dan di ujung sana terlihat ada sebuah tenda hajatan dan beberapa orang yang sedang berkerumun. Eko berpikir mungkin itu adalah alamat yang dituju. Eko pun meminta Rudi untuk bertanya pada salah satu orang yang ada di situ. Dan ternyata benar, ini adalah rumah Pak Cokro yang mempunyai hajat. Kemudian ada salah satu orang laki-laki yang meminta kepada Eko untuk memasang dekorasi itu di lokasi yang diinginkan. Mereka yang cowok kemudian menurunkan dekorasi dari truk dan memasangnya. Sedangkan Eko, istri dan sepupunya membawa baju dan alat pernikahan ke dalam rumah. Rumah tersebut berdindingkan anyaman bambu dengan dila api sebagai penerangan. Kalau dilihat-lihat keluarga ini yang cukup sederhana karena terlihat dari bangunan rumahnya. Setelah menaruh baju di dalam sebuah ruangan, Eko pun keluar untuk membantu Rudi dan yang lainnya memasang dekorasi. Setelah semuanya sudah terpasang, mereka santai-santai sambil merokok dan sambil memperhatikan keadaan sekitar yang tampak begitu suram. Karena tidak ada penerangan lampu sama sekali, yang ada hanya cuma obor. Setelah rokok yang dihisap sudah habis, Eko masuk ke dalam menemui sang istri untuk pamit pulang. Dan lusa dia bakal balik lagi ke sini untuk menjemputnya. Setiap kali memasang dekorasi, Eko memang selalu seperti itu. Setelah pamit, Eko pun pulang dengan satu karyawannya yang bernama Galang dan meninggalkan 4 orang di sana, yaitu istri, sepupu, Rudi, dan satu karyawannya. Di perjalanan pulang ada sedikit keanehan yang dialami oleh Eko dan satu karyawannya itu. Sebelum keluar dari gapura, tepatnya masih di dalam hutan, mobil yang dikemudikan Eko tiba-tiba goyang-goyang. Terasa seperti sedang melewati jalan bebatuan padahal jalannya berupa tanah datar. Merasakan hal itu, Galang pun berkata, Mas, mobilnya kenapa ini?" "Aduh Lang, gak tahu, jalannya bergelombang mungkin." Eko menganggapnya seperti itu, karena kan kondisinya saat itu sangat gelap. Jadi mungkin jalan ini bergelombang dan memang tidak terlihat dengan jelas. Beberapa menit kemudian akhirnya mereka keluar dari gapura itu.
Setelah keluar dari gapura itu, Eko pun bilang kepada Galang, "Nah, ini kan jelas-jelas ada gapura. Tadi kata Rudi dia nggak ngeliat." Galang yang sebelumnya memang tidak tahu, dia hanya mengiyakan perkataan Eko. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah. Setelah ditinggal Eko pulang, Hesti dan Putri mengeluarkan peralatan pengantin dari dalam kotak dan menata beberapa baju pengantin di sebuah rak. Dan setelah itu, mereka istirahat untuk menunggu besok. Singkat cerita, keesokan harinya Hesti mau memanggil pengantin wanita untuk dirias. Ternyata pengantin wanita ini sangat cantik, berkulit putih tanpa ada bekas make up di wajahnya. Jadi cantiknya itu alami banget. Ya maklumlah, gadis desa yang mungkin belum kenal yang namanya make up. Setelah dirias dengan tema adat Jawa, gadis ini malah terlihat semakin cantik. Itu terlihat sangat cocok. Tidak lama kemudian datanglah pengantin pria. Hesti dan Putri kemudian meriasnya juga. Dan setelah selesai merias semuanya, acara pernikahan pun dilaksanakan. Mulai dari tamu manten, ngunduh mantu dan sebagainya. Seperti mantenan pada umumnya. Ternyata orang-orang di sini masih memegang teguh adat Jawanya. Mungkin karena itulah mereka sengaja pesan dekorasi ke Eko, pikir Hesti saat itu. Singkat cerita, semua acara pun sudah selesai dilaksanakan. Selama mereka berempat berada di situ, tidak ada yang aneh. Semua berjalan seperti biasa. Hanya saja desa ini terlihat sangat tertinggal karena semua tamu yang berdatangan itu tidak ada yang menggunakan kendaraan, alias jalan kaki. 2 hari kemudian, Eko datang lagi ke desa tersebut untuk menjemput istrinya dan membongkar dekorasi. Eko kembali bersama Galang dan melewati jalan yang sama. Sesampainya di desa itu, Eko langsung menemui istrinya dan Galang langsung menemui Rudi dan Imam. Ketika sedang berada di dalam rumah tersebut, terlihat ada satu orang yang mendatangi Eko yang mungkin itu adalah Pak Cokro. Dia pun bilang kepada Eko, "Mas, saya Pak Cokro. Acaranya sudah selesai. Kalau mau dibongkar silakan." "Tunggu nanti malam aja Pak, sekalian bubaran," jawab Eko. "Sebenarnya sudah selesai dari kemarin. Di sini tradisinya cuma 1 hari," ucap orang itu. Kemudian dia pun pergi. Karena si pemilik rumah meminta Eko untuk membongkar, akhirnya Eko meminta kepada rekannya untuk membongkar dekorasi semuanya. Setelah selesai dibongkar, Pak Cokro mendatangi Eko lagi dan memberikan sebuah kotak yang terbuat dari kayu. "Terima kasih ya Mas, ini ada upah buat kamu dari saya," ucap Pak Cokro. Eko kemudian membuka kotak kayu itu dan di dalam kotak kayu itu isinya adalah sejumlah uang ratusan ribu. Karena sungkan, Eko pun bilang kepada Pak Cokro, "Pak, ini buat apa? Kok banyak banget?" "Udah, gak apa-apa. Rezeki buat kamu karena udah mau jauh-jauh ke sini." Awalnya Eko menolak, tapi orang itu tetap memaksa Eko agar menerimanya. Akhirnya Eko pun menerima uang itu dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Cokro. Setelah semuanya selesai dibongkar dan diangkut ke dalam truk, mereka pun pamit kepada Pak Cokro untuk kembali pulang melalui jalan yang sama sebelumnya mereka lewati. Di perjalanan pulang, mereka mampir di warung tempat mereka bertanya jalan kemarin dan makan, sekalian menunggu habis waktu maghrib. Di warung itu si penjual pun bertanya, "Udah ketemu Mas alamatnya?" Ternyata dia masih ingat dengan Eko yang malam itu bertanya jalan. "Sudah Pak, alhamdulillah. Ini udah selesai, tinggal pulangnya aja." Sambil membuatkan mereka makanan, si penjual bertanya lagi, "Jadinya di mana desanya?" "Itu gak jauh dari sini kok Pak, paling sekitar 15 menitan," jawab Eko sambil menunjuk ke arah yang ia lewati tadi. "Nama desanya apa kemarin?" "Desa Jati Arang Pak." Mendengar itu si penjual terlihat kaget. Dia pun bilang, "Ancar-ancarnya di sebelah mana memangnya Mas?" "Itu loh Pak, di hutan-hutan itu terus belok kanan masuk ke pura." Si penjual terdiam sejenak. "Mas, saya kasih tahu ya, sejak saya kecil saya hidup di daerah sini dan belum pernah dengar desa itu, apalagi di dekat sini." "Masa sih Pak? Tapi tadi ada kok, orang kita habis bongkar pasang pernikahan di sana." "Gini loh Mas, di hutan itu nggak ada desa. Itu adalah hutan perbatasan antara kecamatan dan ini adalah desa terakhir."
Mendengar itu, Eko dan yang lainnya tidak percaya karena tadi mereka melihat desa itu dengan jelas dan nyata adanya. Tapi di sini mereka tidak memberitahukan ketidakpercayaannya itu kepada si penjual. Sambil makan, Eko kepikiran kata-kata si penjual itu. Katanya orang sini, masa iya penjual itu nggak tahu kalau ada desa? Di sisi lain, dari awal memang Eko sudah merasa ada yang aneh dengan desa itu. Pertama, desa itu letaknya ada di tengah hutan. Suasananya sangat jadul sekali. Jarak rumah satu dengan rumah yang lainnya jauh-jauh dan banyak. Ditambah lagi menurut si penjual tidak ada kampung yang namanya Jati Arang. Akhirnya muncullah rasa penasaran di dalam diri Eko. Dan setelah selesai makan, Eko berbisik kepada Rudi. Rud, ikut aku sebentar yuk. Kita lihat gapura tadi. Masa iya apa yang dikatakan orang itu benar? Boleh mas, aku juga penasaran. Dengan alasan membeli bensin, Eko dan Rudi pamit ke yang lainnya untuk putar balik menuju hutan yang terdapat gapura itu. Sesampainya di hutan itu, ternyata benar. Gapura tadi yang mereka lihat itu tidak ada. Sampai mereka berkendara selama 20 menit pun tidak melihat keberadaan gapura itu. Karena memang tidak ada, mereka pun kembali dan sepakat untuk tidak menceritakan hal ini dulu kepada yang lain. Sesampainya kembali di warung, Eko mengajak yang lainnya untuk segera pulang. Dan sesampainya di rumah, Eko memberitahukan hal itu kepada istrinya bahwa apa yang dikatakan si penjual itu adalah benar. Mendengar hal itu, sang istri tidak percaya. Karena menurutnya jelas-jelas tadi itu ada dan dia juga bermalam di sana. Kemudian mereka berinisiatif untuk membuka kotak kayu yang diberikan oleh Pak Cokro itu. Dan setelah dibuka, uang yang tadinya ada di dalam kotak sekarang menjadi daun nangka yang sudah kering. Melihat itu, mereka berdua hanya saling memandang. Lalu mereka berinisiatif untuk melihat uang yang sebelumnya dibayarkan oleh orang tua waktu itu di dalam lemari. Karena kebetulan uang itu belum dipakai sama sekali oleh Eko dan istrinya. Setelah dilihat, ternyata itu masih berupa uang dan jumlahnya pun sama, yaitu 10 juta. Eko dan istrinya berinisiatif untuk tidak menggunakan uang itu terlebih dahulu, karena menurut mereka itu adalah uang gaib. Uang itu dibiarkan di dalam lemari hingga beberapa hari, tapi uang itu masih tetap saja uang dan jumlahnya pun tidak berkurang. Di sini mereka bingung, mau pakai uang itu untuk kebutuhan atau gimana. Lalu sang istri memberi saran agar uang ini disumbangkan ke masjid. Mereka pun pergi menemui takmir masjid di kampungnya untuk menyumbangkan sekaligus memberitahukan soal uang itu. Tapi menurut takmir masjid yang mereka temui itu tidak apa-apa. Anggap saja itu adalah rezeki. Karena kan di sisi lain nggak ada yang dirugikan. Tapi Eko dan istrinya tetap memberikan uang itu untuk disumbangkan karena mereka takut. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Fidi Muhammad yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Sukses terus buat Mas Fidi. Terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat untuk membacakan kisah horor bagi teman-teman semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.